Halo teman-teman semuanya, baik lagi di channel Cinema Whisper bareng Dea. Kali ini kita bakal bahas alur film dari salah satu series gangster legendary Jepang berjudul Bad Boys G. Pada film kali ini, kita bakal melihat bagaimana gangster-gangster di Hiroshima saling berlomba menjadi yang terkuat dan menjadi nomor satu. Meski di samping itu, series ini juga akan berfokus pada kedatangan seorang bocah cupu bernama Tsukasa di wilayah Hiroshima yang tidak tahu menahu permasalahan gangster di sana. Lantas, bagaimana cara si cupu Tsukasa beradaptasi di wilayah barunya? Dan siapakah yang akan menjadi gangster terkuat di Hiroshima? Daripada kebingungan, yuk langsung aja kita simak di alur filmnya. Kamera, rolling, and action. Pada awal film, kita akan berkenalan dengan geng Gokurakuchou yang baru saja mendapat perlawanan dari geng sebelah bernama Case. Rupanya, hal ini geng Case lakukan sebagai ajang balas dendam karena Gokuraku telah mengusik mereka terlebih dulu. Perlawanan Gokuraku itu sendiri atas arahan ketua mereka, Toshi. Selain Toshi, Gokuraku juga memiliki orang andalan, yaitu Youji yang selalu dibuntuti pengikut setianya, Eiji dan Heisa. Namun, Youji sendiri merasa terkhianati karena ia tak tahu menahu sama sekali tentang perlawanan Gokuraku pada Case. Lagi pula, Toshi juga tidak punya alasan yang jelas atas penyerangannya. Toshi pun berkilah dan mengaku bahwa perlawanan ini ia lakukan supaya membawa Gokuraku menjadi yang terkuat di Hiroshima. Kemudian, scene berpindah pada seorang bocah cupu baru di Hiroshima bernama Kiriki Tsukasa. Tsukasa sendiri saat itu sedang dipalak oleh jamet sekitar. Beruntungnya, Yuichi beserta dua orang pengikut setianya berhasil datang tepat waktu. Meskipun Tsukasa tetap harus merelakan dompet dan sebuah hadiah yang tadinya akan ia berikan pada seorang wanita pujaan hatinya bernama Kumi. Tak berselang lama, Kumi terlihat dikejar beberapa gangster. Namun, saat Tsukasa ingin mengejar mereka, Yuji justru mencegahnya. Merasa kasihan, Yuji mengajak Tsukasa ke sebuah kafe yang merupakan tempat nongkrongnya sekaligus tempat Kumi bekerja. Setelah itu, Youji mulai memperkenalkan pada Tsukasa tentang gangster-gangster yang memegang Hiroshima. Tsukasa sendiri sebelumnya tidak tahu keberadaan gangster-gangster di Hiroshima. Tak berselang lama, Youji mendapat telepon bahwa Gokuraku kembali dihajar oleh geng Case. Alhasil, Youji berusaha mendesak Toshi meminta maaf terlebih dahulu pada geng Case, karena ialah yang memancing permasalahan ini terjadi. Namun tentu saja, usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Toshi. Rupanya, Eiji dan Heisa juga merasa kecewa pada Yuji, karena sebagai orang terkuat nomor 2 di Gokuraku, Yuji tidak pernah bisa menghentikan tindakan ceroboh Toshi. Tanpa Eiji dan Heisa tahu, Yuji memiliki alasan tersendiri mengapa ia selalu menuruti perintah Toshi. Dulunya, Yuji pernah mendapat pesan dari pemimpin sebelumnya, Tani, bahwa Yuji harus selalu mendukung Toshi untuk menjadikan Gokuraku gangster nomor 1 di Hiroshima. Esok harinya, Tsukasa yang kembali datang ke kafe itu mengaku pada Yuji dan dua pengikutnya bahwa sangat mengkhawatirkan Kumi yang menjadi incaran para gangster. Kemudian, Heisa pun menjelaskan bahwa yang mengincar Kumi adalah bos mereka sendiri, Toshi. Yuji sebenarnya juga khawatir, karena sifat egois Toshi inilah yang mungkin bisa membuat Gokuraku bubar. Setelah mendengar hal itu, dengan entengnya, Tsukasa mengusulkan Toshi dikeluarkan dari Gokuraku, karena perilaku egoisnya. Yuji yang mendengar perkataan itu, langsung tidak terima dan langsung pergi dari kafe itu. Keesokan harinya, Tsukasa kembali melihat Kumi di bawah gangster yang dilihatnya kemarin. Namun, saat akan mengejarnya, Yuji langsung mencegahnya, karena orang selemah Tsukasa tidak akan mampu melawannya. Namun, Tsukasa tetap nekat mengejar mereka seorang diri. Tak berselang lama, Tsukasa tiba di markas Gokuraku. Dengan keberaniannya, ia meminta Toshi untuk melepaskan Kumi. Tentu saja, permintaan itu justru membuat dedengkot Toshi mengajarnya. Dengan hanya beberapa pukulan saja, Tsukasa langsung tak berdaya. Sementara itu, Yuji yang menyaksikan hal ini pun hanya bisa terdiam. Namun, saat melihat Toshi menampar Kumi, Tsukasa tiba-tiba bangkit dan menunjukkan kemampuannya yang sesungguhnya. Lelaki cungkring berbaju putih ini langsung menghajar pasukan Gokuraki satu persatu. Yuji, Eiji, dan Heisa yang melihatnya pun terheran-heran, karena ternyata Tsukasa yang mereka lihat cupu selama ini bukanlah pria yang lemah.
Setelah Tsukasa bersiap melawan Toshi, Yoji, Eija, dan Heisa pun akhirnya ikut membantunya untuk melawan teman-teman mereka sendiri di Gokuraku. Singkat cerita, Tsukasa berhasil mengalahkan Toshi dan menyelamatkan Kumi. Namun kemudian, ia baru tersadar bahwa Kumi adalah adik dari Toshi. Setelah itu, Toshi memutuskan keluar dari Gokuraku dan menyerahkan tahta kekuasaan pada Tsukasa. Karena sesuai peraturan, orang yang berhasil mengalahkan ketua gangster berhak menggantikan posisinya. Ternyata, saat selama ini Tsukasa mengira bahwa Toshi berkeinginan menculik Kumi, pria itu justru memaksa Kumi kembali ke rumah mereka karena selama ini ia berusaha kabur. Selain kabar mengejutkan itu, ia juga diberitahu kedudukan terbarunya sebagai ketua geng Gokuraku. Namun, hal itu tidak membuat Tsukasa senang karena tujuan ia berkelahi saat itu hanya demi menyelamatkan Kumi. Keesokan harinya, Heiji bertemu dengan Mika, di mana pertemuan mereka dilihat oleh geng Knight yang diketuai Hiro. Mika sendiri ternyata merupakan anggota geng Knight, sehingga Hiro langsung berniat balas dendam pada Heiji karena melanggar peraturan. Dalam peraturan itu, tertulis bahwa tidak boleh berpacaran antar geng. Siang itu juga, Hiro beserta dedengkotnya langsung menghabisi anggota Gokuraku, di mana Yoichi dan teman-temannya sendiri tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Heiji hanya bisa berpaling karena menyadari bahwa mungkin saja ini adalah kesalahannya. Namun, ia enggan mengaku karena takut. Di tempat lain, Mika juga sedang disidang oleh Hiro karena kesalahannya. Namun, Mika membela diri karena selama ini ia tak tahu bahwa Heiji adalah anggota geng Gokuraku. Setelah itu, Eiji mencoba menghubungi Mika dan meminta untuk menjalankan hubungan mereka secara backstreet karena tidak mau Gokuraku berada dalam bahaya. Namun sayangnya, percakapan itu terdengar Heisa. Alhasil, ia pun langsung melaporkannya pada Yoji yang langsung membuat pria itu marah. Saat itu juga, Yoji meminta Eiji putus dengan Mika. Perintah itu membuat Eiji langsung meninggalkan kafe sambil diselimuti dilema antara memilih persahabatan atau cintanya. Tsukasa yang melihat itu pun merasa tidak terima karena tidak seharusnya masalah pribadi dicampuri sebegitu jauhnya. Setelah itu, ia pergi menyusul Eiji. Di sini, akhirnya Eiji menceritakan awal perjumpaannya dengan Mika. Mendengar itu, membuat Tsukasa mendorong Eiji untuk tidak memutuskan kekasihnya. Namun, Eiji sendiri sudah bertekad memilih sahabatnya karena tidak ingin Gokuraku dihancurkan geng Knight. Ia juga berpesan bahwa akan menyelesaikan urusannya dengan Mika sendiri. Setelah itu, Eiji memberanikan diri datang ke markas geng Knight seorang diri untuk meminta maaf sekaligus meminta tidak melibatkan Gokuraku di dalam permasalahan kali ini. Namun tentu saja, Hiro dan dedengkotnya langsung memberi pria ini pelajaran. Di lain sisi, Tsukasa yang datang ke kafe keheranan tidak melihat Yoji di sana. Lalu, Kumi memberitahu bahwa mereka langsung pergi usai mendapat telepon Eiji. Tepat saat itu juga, Yoji dan Heisa sampai di markas geng Knight. Mereka berdua melihat Eiji dihajar habis-habisan. Namun, mereka sendiri tidak berusaha menolong Eiji sesuai dengan permintaan pria itu. Tiba-tiba, datanglah Tsukasa yang langsung memprotes aturan konyol yang membuat seseorang tidak bahagia itu. Dari sini pula, Hiro mengetahui bos baru dari Gokuraku. Alhasil, karena perbedaan pendapat itu, Gokuraku dan Knight pun bertarung. Meski awalnya sempat kewalahan melawan Hiro yang memang dikenal sebagai Bang Jago, akhirnya Tsukasa mampu menyeimbangi gaya berkelahinya, hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan Hiro. Namun setelah itu, ia tetap memohon sambil bersujud pada Hiro supaya mengizinkan Eiji dan Mika berpacaran. Eiji dan Mika pun melakukan hal yang serupa. Karena kekalahannya pada Tsukasa, Hiro akhirnya mengizinkan Eiji dan Mika bersama. Setelah itu, datanglah Erika, kekasih Hiro yang dengan pedenya mengatakan bahwa Hiro membuat peraturan ini hanya supaya Erika tidak berpacaran dengan anggota geng lain. Berita kemenangan Tsukasa melawan Hiro rupanya cepat menyebar, termasuk ke telinga geng Beast yang dipimpin oleh Dano. Beast sendiri merupakan geng terkuat di Hiroshima dengan 3.000 pengikutnya.
Dano juga memiliki seorang kekasih bersama Kaori, bukan saus tiram. Mereka pun langsung merencanakan penyerangan kepada Gokuraku yang telah menjadi geng terkuat kedua di Hiroshima. Berbeda dengan ketua gangster lainnya, Tsukasa sendiri tidak memikirkan jabatan yang dimilikinya. Meskipun saat ini, Gokuraku telah menjadi gangster terkuat kedua di Hiroshima. Pada penyerangan kali ini, Beast akan dipandu Kaori, karena Dano menganggap bahwa Tsukasa belum layak melawannya. Selain Dano sendiri, geng Beast memiliki andalan lain, yaitu Kazu dan Sakuragi. Dengan perintah Kaori, Sakuragi merasa unggul untuk memimpin, karena ialah yang berambisi untuk menghabisi semua orang. Suatu waktu, Sakuragi meminta izin pada Kazu untuk menghancurkan Gokuraku, namun Kazu dengan keras melarangnya. Larangan itu, Kazu lakukan karena Yuji dan Eiji adalah teman dekatnya sejak SMP. Kazu tidak mau bertarung melawan sahabatnya sendiri. Siang itu, Kazu berusaha memperingatkan Yuji tentang serangan yang akan Beast lakukan, di mana satu-satunya cara supaya mereka tidak terluka adalah bergabung dengan Beast. Namun saat kembali ke markas, Yuji, Eiji, Heisa, dan Tsukasa terkejut melihat teman-teman mereka sudah dibantai oleh Beast. Dari sini, mereka berpikir bahwa Kazu telah menjebaknya. Yuji pun lantas menelepon Kazu untuk menanyakan maksudnya soal bersikap baik. Namun Kazu sendiri kebingungan, karena ternyata Sakuragi lah yang telah melakukan penyerangan. Keesokan harinya, petinggi Gokuraku pun berkumpul dan memutuskan menolak ajakan masuk Beast dan memilih melakukan perlawanan. Namun tiba-tiba saja, Erika muncul dan mengatakan bahwa mereka tidak akan menang. Karena dulu, saat Hiro coba mengalahkan Beast dan Kano, si ketua Knight, ia justru diajar habis-habisan. Gokuraku pun terlihat bimbang. Di tempat lain, Kazu mengumumkan bahwa Beast telah menguasai seluruh wilayah Hiroshima demi meredam perlawanan. Namun, pernyataan itu langsung disanggah oleh Sakuragi yang menyatakan bahwa hal itu mustahil karena mereka belum melawan dan menjatuhkan Gokuraku. Alhasil, Sakuragi pun menyuruh teman-temannya menjadikan Gokuraku menjadi satu-satunya sasaran. Keesokan harinya, saat sedang berdua dengan Tsukasa, Yuji menerima telepon dari Kazu yang mengajaknya bertemu berdua. Namun betapa terkejutnya Yuji saat mengetahui bahwa yang menemuinya adalah Sakuragi dari dengkotnya. Rupanya, Sakuragi telah menjebaknya dengan menelepon menggunakan handphone Kazu. Sementara itu, Tsukasa yang sedang berjalan seorang diri tak sengaja melihat Kazu. Tsukasa yang keheranan pun langsung menghampirinya dan menceritakan yang terjadi. Dari sini, Kazu yakin bahwa Yuji telah dijebak dan langsung bergegas mencarinya. Dan benar saja, di tempat itu, Yuji terlihat sudah tak berdaya usai dihajar habis-habisan oleh Sakuragi dan dengkotnya. Kazu pun merasa kesal pada Sakuragi yang berbuat seenaknya sendiri. Lalu, tanpa permisi, Tsukasa pun langsung menghajar Sakuragi. Hal inilah yang akhirnya membuat hubungan Gokuraku dan Beast memanas. Namun, Tsukasa tidak peduli. Di sini juga, untuk pertama kalinya, ia mengaku sebagai pemimpin Gokuraku dan bersumpah akan melindungi semua teman-temannya. Di tempat lain, berita penyerangan ini telah disampaikan Kaori pada Dano. Dano sendiri rupanya telah mencium kekuatan yang dimiliki Tsukasa. Alhasil, ia pun segera bergegas ke tempat Tsukasa menghabisi anak buahnya. Tsukasa yang melihat kedatangan Dano pun bersiap menyerangnya. Namun sayangnya, meski sudah melakukan pemanasan yang matang untuk menghasilkan pukulan terkuatnya hingga dada Dano berbunyi duk, itu hanya berhasil membuat Dano mengernyitkan dahi. Dan film pun berakhir. Sungguh ending yang sangat kurang. Tapi tenang aja, karena berbagai pertanyaan di alur film Bad Boys G-Series, mulai dari nasib Tsukasa bersama Gokuraku hingga perlawanan Gangster Beast bakalan kita kupas tuntas di part kedua alias episode selanjutnya. Jadi, sampai jumpa di alur film episode selanjutnya. Dadah!